Halo sahabat Jari Pelawi Chess. Saya lihat di komentar banyak teman-teman pertandingan Magnus Carlsen yang kalah. Tolong diperlihatkan. Saya sudah mendapatkannya teman-teman. Tahun 2023 Final Champion Chess Tour berhadapan dengan Wesley So. Bagaimana keseruannya? Apa langkah yang dilakukan oleh Magnus Carlsen? Atau ada yang salah? Atau memang dari Wesley So yang melakukan langkah taktikal atau brutal? Untuk itu teman-teman siapkan konsentrasi tinggi. Saya akan menganalisis jalannya pertandingan sesederhana mungkin. Bagi teman-teman yang baru bergabung di Jari Pelawi Chess, welcome. Jangan lupa tombol subscribe, nyalakan juga loncengnya. Selamat menyaksikan. Di sini Wesley So memegang buah putih. Dia memulai dengan pion E4. Magnus Carlsen merespon pion C5. Sicilian defense terlihat di papan. Putih pengembangan kuda ke C3, hitam kuda ke C6. Putih memainkan kudanya kembali ke F3 teman-teman. Di sini jelas teman-teman, pion E main ke E5, gajah ke C4, membuat langkah rumusan di Sicilian defense. Saat pion G dimainkan satu langkah persiapan gajah, pion Sento yang diperlihatkan oleh Magnus Carlsen. Wesley So meresponnya dengan pion center dimainkan satu langkah, pion D3, lalu hitam, pion H6, menghambat pergerakan kuda. Lagi-lagi permainan pion satu langkah, pion H, dan hitam, pion D6. Mempersiapkan gajahnya agar bisa leluasa menjaga diagonal. Permainan berlanjut. Dengan posisi seperti ini, Wesley So melakukan sedikit manuver, tetapi berdampak dengan tujuan yang sangat brutal nanti ke depan teman-teman. Apa langkahnya teman-teman? Manuver kuda ke H2. Bagaimana nanti dia merespon setelah gajah ke G7? Putih melakukan rokadis sayap raja, bertujuan jelas pion F akan dimainkan ke depan. Kuda ke F6. Seperti yang saya katakan, pion ke F4, mengajak pertukaran. Dan ini dilihat oleh Magnus Carlsen, ada hal yang tidak baik untuk rajanya ke depan, tetapi dia tidak mempertimbangkan ada langkah pengorbanan yang diberikan Wesley So. Maka dari itu, di sini dia memukul pion dengan pion. Dibalas dengan gajah. Langkah berikutnya, dia melakukan rokade sayap raja. Karena apa teman-teman? Dia tidak memperhitungkan ada langkah pengorbanan yang diberikan Wesley So. Penempatan menteri mengancam gajah, posisi pion yang ada di H6 ya. Dan pion tersebut dilindungi oleh rajanya. Kali ini, kuda manuver ke F3. Setelah gajah mengajak pertukaran karena dilihat diagonal gajah petak terang ini sudah mengarah ke pertahanan Raja Hitam. Maka Magnus Carlsen mengajak pertukaran tetapi Wesley So melakukan gebrakan. Apa langkahnya teman-teman? Yaps, tepat sekali apabila kalian menebak langkah kuda ini akan dikorbankan. Penempatan kuda ke G5 dan ini langsung disambut oleh Magnus Carlsen tanpa pikir dua kali. Setelah posisi ini, gajah pukul pion. Berikutnya, Magnus Carlsen melangkahkan langkah pertahanan tentunya teman-teman. Karena di sini jelas, kuda diancam dua kali oleh benteng dan oleh gajah. Berupaya mengabaikannya sementara waktu. Penempatan kuda ke E5 mengancam gajah, tetapi di sini ada serangan kepada kuda sudah 3 kali. Kita hitung teman-teman. Dilindungi 3 kali. Pion dimainkan, menyerang 4 kali kuda, tetapi pion pukul pion. Tujuannya apa? Diberikan secara gratis agar kuda mendapatkan tempat di E4 menyerang kuda 4 kali. Karena apa? Menteri sedang dipimpin oleh gajah petak hitam yang dimiliki oleh Wesley So. Magnus Carlsen merelakannya teman-teman. Karena sudah tidak bisa lagi dipertahankan kudanya, maka dia menempatkan menteri ke B6 mengincar pion yang ada di B2. Sebelum memukul kuda, Wesley So tempo skak menteri ke4. Tetapi ada langkah penutupan dilakukan oleh kuda. Ini dipersilahkan oleh Wesley So. Karena apa? Ada pion ke G4 mengepin posisi kuda. Tujuannya jelas teman-teman. Setelah gajah pukul gajah melakukan penyerahan permainan, di sini gajah tidak disambut, tetapi disambut adalah kuda. Pukul dengan pion. Gajah diselamatkan ke D5, tetapi ada langkah yang sangat taktikal berikutnya teman-teman. Penempatan kuda ke F6, jelas tempo skak. Bagaimana kelanjutannya dengan kondisi seperti ini? Apakah raja mundur? Magnus Carlsen tidak, langsung memukulnya dengan kuda. Pengorbanan benteng dan di sini mengancam menteri.
krusial, ada langkah yang sangat penting untuk kita pelajari. Karena apa? Jika benteng dipukul oleh gajah, rajanya akan mati. Tempo skak dilakukan oleh pion, pukul pion. Bagaimana untuk ke depan? Rajanya akan sangat kritis, teman-teman. Maka dari itu, Magnus Carlsen sudah mempertimbangkannya dan memukul benteng dengan menteri. Langsung disambut dengan gajah. Sebelum gajah pukul gajah, mengorbankan pion. Berharap benteng nanti bisa memasuki ke G8. Tetapi inilah seorang Grandmaster, teman-teman. Tidak memberikan peluang bagi hitam untuk menempatkan benteng. Selalu mengambil tempo skak. Di sini dia mengorbankan pionnya. Dan ini dipukul oleh raja. Memakan sambil skak. Inilah strategi yang jitu yang bisa kita terapkan saat bermain nanti. Seorang Grandmaster memakai langkah itu. Jika ada peluang untuk skak sambil memakan, dia melakukannya seperti itu, teman-teman. Ada langkah berulang di sini, tetapi Wesley jelas. Mengambil inisiatif raja ke F2 bertujuan benteng nantinya ke G1. Memberikan tambahan ya untuk serangan kepada raja hitam. Tapi ada benteng ke G8. Di sini menteri ditarik. Tempo skak dan raja ke G6, barulah tempo skak oleh benteng. Setelah kondisi ini jelas, perwira ke H7 menterinya dan ditutup oleh benteng. Langsung dilakukan penyerahan permainan, benteng pukul benteng dan disambut oleh pion, teman-teman. Langkah berikutnya, giliran menteri. Fungsinya memang jelas, teman-teman. Banyak langkah yang bisa dilakukan oleh menteri. Kali ini dia mencakar ataupun menggerogoti pion. Memukul pion B7, mengancam benteng dan benteng diselamatkan ditarik ke H8 bertujuan menyerang pion yang ada di H3. Dilindungi oleh raja. Berikutnya hitam pion G5. Di sini langsung mengancam posisi benteng kembali dan benteng ditempatkan ke H4. Pion B3 dimainkan. Magnus Carlsen belum menyerah. Pion A5. Membendung pergerakan pion. Pion A4. Kita mengajak pertukaran pion dan langsung disambut. Setelah raja memukul pion kembali, di sini ada ancaman kepada pion yang ada di H3 ya. Tempo skak dilakukan oleh menteri, ditutup oleh gajah. Kembali di sini mengambil tempo skak. Saat raja bergeser, di sini diciptakan peluang oleh putih. Tempo skak apabila raja memukul pion tersebut maka gajahnya akan tumbang. Tempo skak menteri memukul pion yang ada di C5. Itu dilihat jelas oleh Magnus Carlsen, teman-teman. Maka dari itu, dengan kondisi seperti ini masih terus dilanjutkan, tidak menyerah. Gajah menutup, tempo skak tadi dilakukan oleh menteri, dan raja mundur ke G2. Benteng ditempatkan ke E4. Kenapa tidak pukul pion yang ada di H3? Simpel saja penjelasannya, teman-teman. Apabila ini dilakukan oleh hitam, benteng pukul pion, jelas. Pukul saja gajahnya oleh menteri, tempo skak. Yaps, setelah raja pukul menteri dan raja pukul benteng, jelas. Putih akan unggul untuk ke depan. Karena apa? Jika dilanjutkan, kalian bisa pause videonya, pikirkan langkahnya, pion A atau pion B akan promosi ke depan. Raja dipukul mundur ke G2 dan benteng ditempatkan ke E4. Kini pion B4 dimainkan, mengajak pertukaran, disambut oleh hitam dan dipukul oleh putih. Belum juga menyerah, tempo skak dilakukan. Raja naik ke G3, benteng ditempatkan ke A2, menyerang pion yang ada di A4. Menteri ambil alih. Para wiri kesana kemari untuk menyerang raja hitam sekaligus mengambil peluang untuk memukul perwira ataupun mengambil pion yang ada di G5. Seperti ini langkahnya, teman-teman. Langkah aslinya setelah gajah ke D5 ada peluang untuk skak oleh benteng, tetapi putih langsung skak oleh menteri ke E3, raja bergeser ke F5. Kembali langkah berulang dan di sini hitam juga melakukan langkah berulang. Saat raja dinaikkan, benteng tempo skak. Mudah saja, raja ke A5. Gajah mengancam menteri. Dan di sini menteri langsung tempo skak ke C3, raja ke F4. Pion, 2 langkah lagi akan promosi. Hitam benteng ke C2 di sini, Magnus Carlsen memutuskan untuk menyerah. Karena apa, teman-teman? Jika dilanjutkan sudah sangat krusial ataupun sangat genting, sangat kritis, teman-teman. Tidak bisa lagi diselamatkan. Raja bergeser ataupun mundur ke G3, mengancam pion, tidak peduli dengan kondisi seperti ini, menteri langsung tempo skak. Raja bergeser kembali ke F3 dan pion akan promosi. Sangat mudah untuk ke depan. Ambil pelajaran penting, teman-teman. Saya sudah menganalisis jalan pertandingan sesederhana mungkin untuk kalian dapatkan ilmunya saat bermain nanti. Ucapan terima kasih dari kalian, tentu saja saya berharap subscribe dan nyalakan loncengnya.
Berikan juga komentar yang positif untuk channel ini bisa berkembang. Ada juga dukungan dari kalian, mungkin untuk channel ini bisa lebih semangat lagi ke depannya, klik tombol gabung di samping nama channel. Ucapkan terima kasih jika itu kalian lakukan, teman-teman. Dari kata, saya ucapkan thanks and God bless. Semoga videonya bermanfaat bagi teman-teman para penikmat catur, khususnya di Indonesia. Bye-bye.